Shalom, saudara yang kasih. Shalom. Khotbah saya hari ini saya beri judul 3 janji Yesus. Saudara, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. 2000 tahun yang lalu, tepat pada hari ini, Tuhan Yesus naik ke surga. 40 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka pada hari ini, saudara, 40 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dia naik ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dengan disaksikan oleh murid-muridnya. Saudara, kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini sangat penting sekali. Katakan sangat penting. Kenapa penting? Karena Tuhan Yesus memberikan, meninggalkan sekurang-kurangnya 3 janji yang luar biasa bagi saudara dan bagi saya. Apa saja ketiga janji yang luar biasa itu? Yang pertama, Tuhan Yesus berjanji untuk menyediakan tempat. Ya, ini enggak bergerak ya. Terus Tuhan Yesus pergi ke surga dengan meninggalkan sekurang-kurangnya 3 janji yang luar biasa bagi kita. Apa saja ketiga janji itu? Next. Pertama apa, saudara? Menyediakan tempat bagi kita. Di dalam Injil Yohanes 14 ayat 2 dituliskan, di rumah Bapakku, kata Yesus, banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga dengan janji bahwa dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita. Saudara, saya coba mencari di bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yaitu bahasa Yunani. Apa artinya kata tempat? Menyediakan tempat bagi kita. Kan tempat itu bisa aja lapangan sepak bola, tempat itu bisa aja stasiun atau lain-lain, saudara. Jadi saya coba lihat arti kata tempat dalam bahasa aslinya. Ternyata dalam bahasa aslinya tempat ini adalah monai. Apa, saudara? Monai. Monai itu artinya mansions dalam bahasa Inggris. Rumah-rumah yang besar. Jadi saudara, Tuhan Yesus pergi ke surga untuk menyediakan rumah-rumah yang besar bagi saudara dan saya. Rumah yang besar dan pasti rumah yang indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, mungkin di sini saudara tidak punya rumah, atau mungkin sudah hanya kontrak atau punya rumah yang kecil. RSSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Gak apa-apa, saudara, kalau di dunia, tapi di surga jangan ada yang punya RSS. Semuanya punya rumah yang besar dan yang sangat indah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bahwa di surga kita betul-betul punya rumah yang indah, itu sudah dibuktikan, saudara. Ada seorang pendeta besar, ya kaliber seperti Pak Niko gitu, dari Korea Selatan. Saudara mungkin pernah dengar namanya Pendeta Cho Yonggi. Beliau waktu zamannya itu gerejanya terbesar di dunia. Jemaatnya itu hanya 700.000. Berapa, saudara? 700.000, besar sekali, saudara. Pendeta Cho ini punya banyak gereja cabang dan gereja ranting. Nah, pada suatu hari ada satu pendeta gembala dari gereja cabangnya meninggal dunia. Nah, karena ini pendeta gereja cabang, Pendeta Cho yang harus memakamkan, ya, pada hari H akan dikuburkan. Tapi pada waktu akan dikuburkan, tiba-tiba pendeta yang sudah mati beberapa hari itu hidup kembali, saudara. Wah, saudara bisa bayangkan kalau ada orang sudah dipeti mati, ya mau dikuburkan, tahu-tahu hidup kembali, apa yang terjadi? Semua lari, saudara, geger, lari semua ketakutan. Mayat hidup, saudara. Tapi terus pendanya ngawe-ngawe. Ngerti ya Pak Yunus? Ngawe-ngawe. Manggil-manggil, sini. Jadi mereka pelan-pelan deketin. Lalu pendetanya cerita, aku memang sudah mati, dia bilang. Jadi waktu itu dia kena serangan jantung yang sangat hebat, saudara. Dia bilang seperti pedang tajam menusuk jantungnya, saudara. Dia langsung jatuh ke lantai, meninggal dunia. Lalu dia lihat rohnya dibawa oleh malaikat ke atas. Dia lihat jasadnya ada di lantai, saudara.
Dia dibawa oleh malaikat ke surga. Nah, ada banyak kisahnya di sana. Saudara yang mau mendengar kisah itu lengkap, nanti lihat di YouTube ya. Ada itu sisanya. Tapi saya hanya singkat saja, saudara. Di surga dia ketemu sama istrinya, mantan istrinya. Apa saudara? Mantan. Saudara dengar loh ya. Di surga itu tidak ada suami istri. Ya, istri saya ini suka kecewa, saudara. Dia maunya kalau di surga kita tetap suami istri. Saya juga mau, saudara. Tapi Tuhan bilang di surga kita hidup seperti malaikat. Ya, nggak ada suami istri, saudara. Jadi di sana dia ketemu dengan mantan istrinya yang sudah meninggal beberapa minggu sebelumnya. Membuat pendeta ini dan anak-anaknya itu sangat-sangat sedih. Karena itu si istri ngomong sama pendeta ini, saya sengaja minta sama Tuhan Yesus supaya kamu boleh datang ke surga melihat keadaan saya. Saya ini baik-baik saja, ya. Jadi kamu dan anak-anak jangan sedih. Lalu dia lihat istrinya itu, mantan istrinya itu punya rumah yang sangat besar dan sangat indah. Lalu singkat cerita, dia juga ketemu sama seorang wanita yang adalah office girl. Apa saudara? Office girl di gerejanya. Kerjanya itu cuma nyapu lantai, ngepel lantai, bersihkan, mengatur kursi-kursi, membersihkan kursi, memasang perapian ya. Kalau di Korea Selatan itu ada musim dingin ya, jadi harus dipasang perapian dan sebagainya. Tapi office girl ini juga punya rumah yang besar dan yang indah. Lalu dia juga ketemu seorang diaken, ya juga sudah meninggal dunia dari gerejanya. Diaken itu sering khotbah, saudara. Ya seperti ini, kasih pengumuman dan sebagainya. Ternyata rumah diaken ini lebih kecil dari rumahnya office girl. Jadi di surga, saudara, itu tidak tergantung kedudukan. Saya boleh saja jadi gembala, saudara. Tapi saudara kalau lebih sungguh-sungguh dari saya, saudara rumahnya lebih besar. Saya berdoa semua kita punya rumah yang besar dan indah di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dikatakan semua perbuatan baik yang kita lakukan bagi Tuhan dan sesama, yang kita lakukan atas dasar kasih. Atas dasar apa, saudara? Kasih. Itu jadi bahan bangunan rumah kita di surga. Jadi semakin banyak saudara mengumpulkan berbuat kasih di sini, ya, kasih untuk Tuhan dan sesama, semakin besar dan indah rumahmu di surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kemudian dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagi kamu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, Tuhan Yesus akan menjemput kita. Bisa dua macam. Pertama, kita meninggal secara pribadi, dijemput secara pribadi. Ya, seperti tadi contoh gembala jemaat tadi. Tapi juga bisa rame-rame. Saat ini tanda-tanda zaman menunjukkan bahwa Yesus akan segera datang untuk menjemput gereja yang kudus. Kalau Yesus datang menjemput gereja kudus itu rame-rame dijemput Tuhan. Ya, kita berjumpa dengan Tuhan. Baik kita meninggal dunia pribadi maupun rame-rame. Kita punya rumah yang indah di dalam surga. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu saudara yang kasih, next. Rumah di surga bagi kita sudah Tuhan jamin. Sudah Tuhan janjikan. Tetapi, lah ini yang kata tetapi ini tidak enak, saudara. Tetapi, ya, hati-hati, saudara. Ya, biarpun sudah dijamin rumah kita di surga, tetapi rumah itu bisa hilang. Bahkan kita bisa tidak masuk surga. Halo? Ada ajaran yang mengatakan sekali selamat tetap selamat. One safe, always safe. Itu benar kalau kita tetap hidup takut akan Tuhan. Saya ulangi, saudara. Ajaran sekali selamat tetap selamat itu benar kalau kita tetap hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, keselamatan hilang. Saudara, mari kita lihat Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu apa? Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Loh, Pak, saya kan sudah selamat, Pak. Kenapa disuruh lagi tetap kerjakan keselamatan dan takut dan gentar? Ya ini yang saya ceritakan tadi, saudara. Waktu saudara bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, engkau sudah selamat. Dosamu diampuni, engkau diangkat jadi anak Allah,
Namamu tertulis dalam kitab kehidupan di surga. Tetapi kalau setelah itu sudah hidupnya ngawur, hidup tidak takut akan Tuhan, hidup dalam dosa, maka keselamatan bisa hilang. Halo? Iya. Saudara, menerima Yesus itu luar biasa. Ya. Contohnya penjahat di samping kanan Tuhan Yesus waktu disalibkan. Dia itu penjahat besar, saudara. Perampok, memperkosa, pembunuh, segala macam. Orang yang disalib itu penjahat besar, tidak ada maling ayam disalib itu tidak ada, saudara. Maling kambing disalib nggak ada. Penjahat besar. Di atas kayu salib, dia bertobat. Dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku, bila engkau datang sebagai raja. Dia mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai raja. Di atas kayu salib. Yesus berkata apa? Hari ini juga, kamu bersama aku di Firdaus. Firdaus itu surga, saudara. Jadi saudara bisa bayangkan ya, seorang penjahat besar, dan dia belum bisa berbuat apa-apa loh, sudah dia disalib, dia bertobat tapi tidak bisa apa-apa, karena sudah disalib, habis itu dia mati, saudara. Tapi dia langsung masuk surga, karena terima Yesus. Tetapi Allah itu adil, saudara. Ya kalau saudara ngerti Alkitab ini luar biasa ya. Allah itu adil. Penjahat itu masuk ke surga karena terima Yesus, bertobat. Tapi dia tidak terima upah. Tidak terima apa, saudara? Upah. Ya. Jadi dikatakan di surga itu ada semacam hall besar gitu ya, sangat besar gitu. Isinya ribuan orang. Penjahat itu bersama dengan ribuan orang ada di hall itu, nggak punya rumah. Beda dengan saudara dan saya. Setelah kita bertobat, kita masih hidup 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kita bisa berbuat banyak untuk Tuhan. Dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan itu ada upahnya. Rumah kita yang indah di surga. Asalkan saudara terus hidup takut akan Tuhan. Tapi kalau kita hidup ngawur, keselamatan itu bisa hilang. Do you understand? Karena itu hidup selalu takut akan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin bilang gini, Pak, kan kita ini ikut Tuhan kan susah, Pak, tidak gampang. Perhatikan, ini satu hal yang mungkin baru bagi saudara. Ayat 13, Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah, siapa saudara? Allah lah, Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan-Nya. Apa maksudnya? Ayat ini berkata Allah sendiri yang mengerjakan di dalam kita, di dalam saudara, di dalam saya, kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya, menurut kehendaknya. Jadi saudara tidak usah takut jadi orang Kristen. Kemudian hidup aja mengalir, ikut Tuhan, tidak usah, begini begitu, tidak usah. Ya, kita ini orang biasa, saudara, tidak ada yang hebat. Siapa orang hebat di sini? Angkat tangan. Nggak ada, saya pun bukan orang hebat, saudara. Tapi Tuhan itu sudah ketika memilih kita sudah memberikan kemauan, apa saudara? Kemauan, keinginan dalam kita, juga pekerjaan. Tuhan sudah memberikan pekerjaan di dalam kita. Supaya tidak sulit dimengerti, saya beri contoh. Ketika saya diangkat Pak Niko menjadi pendeta full timer, ya, tahun 2001, waktu itu saya masih menggembalakan di Hotel Bumi Yata. Tiba-tiba Tuhan taruh keinginan yang sangat kuat, saya nggak tahu dari mana, saudara. Keinginan kuat untuk berdoa puasa 40 hari di Ungaran. Jadi saya lakukan, saudara. Saya pergi ke Ungaran 40 hari. Bahkan sampai 3 kali, saudara. Saudara kalau baca buku saya tahu. Kemudian suatu ketika saya juga di Ungaran, tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya, bangun Bait Salomo di Depok. Saya tidak ngerti ujung pangkalnya, saudara. Saya nggak pernah berpikir bangun Bait Salomo di Depok untuk apa. Kan tidak masuk akal gitu. Tapi Tuhan ngomong. Dan kemudian jadi kenyataan. Jadi saudara jangan khawatir. Ikutlah Tuhan. Mengalir bersama Tuhan. Ya ikut Tuhan tidak usah macam-macam. Wah begini-begini tidak ada lah. Ya saudara semakin begini-begini itu semakin kelihatan saudara menyerah aja sama Tuhan. Katakan menyerah sama Tuhan. Ya kalau orang Jawa bilang pasrah bongkoan. Serahkan aja seluruhnya. Ya, toh kita ini miliknya Tuhan. Serahkan Tuhan. Nanti Tuhan yang ngatur hidup kita. Ya, Dia yang memberikan kemauan kepada kita. Dia yang memberikan pekerjaan pada kita. Sehingga hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Do you understand? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara,
ketika Yesus naik ke surga. Ada 3 janji yang luar biasa yang Tuhan berikan. Yang pertama, Tuhan berjanji menyediakan tempat yang indah, rumah yang indah, yang besar bagi setiap kita. Katakan amin. Asalkan sudah hidup terus takut akan Tuhan. Janji yang kedua, Tuhan pergi untuk memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Katakan penolong yang lain. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta pada Bapa, dan dia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata penolong yang lain di sini dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, bahasa Yunani adalah Parakletos. Apa saudara? Parakletos. Parakletos itu penolong yang lain yang sepadan, setara dengan yang digantikan. Contoh, saya hari ini berhalangan untuk berkhotbah di sini. Saya minta teman saya, seorang pendeta lain, yang kemampuannya, rohaninya dan lain-lain itu setara dengan saya, tidak lebih tinggi, lebih rendah, untuk menggantikan saya berkhotbah sama saudara. Itu namanya Parakletos. Lah Yesus pergi, dia minta pada Bapa untuk memberikan penolong yang lain, Parakletos pada kita. Siapa namanya? Roh Kudus Allah. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Oh, ini dahsyat, saudara, dahsyat. Dia pergi. Pertama, menyediakan tempat tinggal bagi kita. Yang kedua, supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain yang setara dengan Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus Allah. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bayangkan, Roh Kudus Allah, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, diutus oleh Bapa karena Tuhan Yesus ke surga. Roh Kudus diutus Bapa untuk menyertai kita, bukan dari jauh, saudara, tapi menyertai kita di dalam kita. Saudara bayangkan ya, saya itu kalau bayangkan siapa saya, siapa saudara. Ya, dulu kita orang berdosa, diampuni oleh Tuhan, diangkat jadi anaknya, jadi hambanya. Ya, tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya yang sangat luar biasa, pribadi ketiga Allah Tritunggal, untuk tinggal di dalam kita. Itu luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, itu dibuktikan dengan luar biasa. Beberapa bulan yang lalu, ada seorang dukun santet datang ke tempat ini, saudara. Tujuannya untuk nyantet saya. Tadinya dia tidak bermaksud membunuh, saudara. Dia hanya mau buktikan bahwa pendeta ini bisa disantet. Saya sedang khotbah tiba-tiba jatuh, saudara. Ya kan, wah gempar semua kan jemaat. Tapi dia lepaskan ilmu santetnya, berkali-kali tidak mempan, saudara. Dilepaskan, mentol kembali. Dilepaskan, kembali pada dia. Lama-lama dia jadi marah, saudara. Lalu dia lepaskan ilmunya yang tertinggi, yang pamungkas. Dia bilang hanya ada 2 kemungkinan kalau ilmu ini dilepaskan. Yang satu, saya langsung jatuh dan mati. Is dead. Atau kedua, jatuh, lalu lumpuh seumur hidup, saudara. Jadi dia lepaskan ilmunya yang pamungkas, saudara. Ternyata saya nggak ada apa-apa, saya tetap berkhotbah dengan biasa, saudara. Dia makin penasaran, lalu dia merogoh sukma, saudara. Kalau yang ngerti ilmu kejawen tahu ya, itu dia bisa mengeluarkan rohnya dari tubuh untuk lihat apa yang terjadi. Ternyata dia lihat di sekitar saya ini ada banyak malaikat mengelilingi saya, saudara. Dan di atas ini juga ada malaikat berterbangan. Lalu salah satu malaikat itu bilang gini, 1 kali lagi kamu berhadapan dengan saya. Wah, dia ketakutan, saudara. Dia tidak berani apa-apa lagi, saudara. Nah, selesai kebaktian, ketika saya duduk di situ, si dukun tadi datang ke saya. Dan dia bilang, Pak, saya ini dukun, gini-gini. Dia cerita. Tapi dia tidak cerita kalau dia nyantet saya, saudara. Ya, kalau saya cerita juga saya kaget-kaget, Pak. Saya pikir, oh ya, apa. Ya, jadi dia cerita gitu sama saya. Oh, saya bilang, oke deh, kamu harus dilepaskan ya. Ini tidak bisa sekaligus, saya bilang. Kamu pergi ke Taman Doa, TDRP, ketemu seorang bapak ganteng-ganteng, berjenggot, meyakinkan. Namanya Pak Yunus. Ya, dia sudah sering melepaskan orang, saya bilang begitu. Nah, ini orangnya ada di sini, saudara. Ya, ini Pak Yunusnya ada di sini. Ya, mungkin Pak Sohadinya mantan dukun juga ada di sini. Saya nggak tahu. Ya,
Jadi dilayani pelepasan, tidak satu kali Pak ya, beberapa kali, karena ini ilmu, benar-benar banyak ilmu saudara. Setelah itu dia bertobat, terima Yesus, lalu dibaptis. Akibatnya keluarganya marah saudara. Ya, jadi dia diusir dari rumah, diusir dari tempat pekerjaannya. Tadinya dia kerja di kantor kelurahan. Tapi karena terima Yesus diusir dari kantor kelurahan, karena lurahnya itu omnya dia saudara. Jadi dia mulai lontang-luntung. Saya dengar gitu, saya ngomong sama Bu Omi, Bu, cepat dipanggil orangnya, diterimalah. Kan kasihan dia kalau lontang-luntung. Akhirnya diterima oleh Bu Omi, sekarang jadi satpam di TDRP. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Lebih luar biasa lagi, dia terus jadi jemaat kita. Dan nanti hari Minggu, setiap hari Minggu, dia ikut KOM 100. Ya, jadi saudara yang sedang ikut KOM 100 sekarang, lihat, ya berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ya, mantan dukun sakti, saudara, dukun santet, dia sudah bunuh berapa orang melalui santetnya ya. Tapi bisa bertobat sungguh, saudara. Nah, mungkin saudara ngomong gini, Pak Yonggi itu kan Bapak kan pendeta. Ya otomatis lah ada Roh Kudus melindungi Bapak, itu ada malaikat-malaikat melindungi Bapak. Lah kalau orang Kristen biasa gimana? Sama saudara. Saudara dan saya punya Roh Kudus, katakan saya punya Roh Kudus Allah. Saudara tahu menara doa kita yang lama yang di Jalan Jambu, yang sekarang kita pakai menjadi Panti Werda. Dulu itu kita bangun saudara untuk menara doa lama. Ketika TDRP belum jadi, kita kan harus berdoa terus. Jadi kita bangun tempat itu sebagai menara doa lama. Kita berdoa bertahun-tahun di situ untuk berdoa supaya TDRP jadi. Nah setelah TDRP jadi, kita pindah ke TDRP, tempat itu jadi idle, yang nggak kepake. Kita cuma nyimpen barang-barang, jadi tempat gudang. Kalau ada orang yang perlu tempat tinggal sementara, boleh tinggal di situ. Lah sekian tahun yang lalu itu ada beberapa karyawan dari sekolah kita. Itu Ibu Stella minta izin saya untuk pinjam tempat itu untuk sementara untuk karyawan sekolah, saudara. Jadi beberapa orang karyawan masuk di situ. Suatu malam tiba-tiba terdengar ketukan di pintu kamarnya. Ketika dibuka, nobody is there. Gak ada manusia, saudara. Mereka ketakutan luar biasa dan segera minta pindah dari situ, gak berani tinggal di situ. Sekarang tempat itu saya lihat karena idol, saudara, saya robah jadi Panti Werda. Sekarang kira-kira ada 10 oma-oma yang sudah tua-tua. Oma pasti tua lah Pak ya. Kalau ada oma muda ini berbahaya nih. Ya. Oma-oma yang sudah tua kira-kira 10 orang tinggal di situ. Dan kemarin saya tanya sama Pak Billy Tikualu yang mengepalai di situ. Belum pernah oma-oma diganggu oleh setan. Berikan tepuk tangan gitu. Ya, jadi kalau saudara orang Kristen sungguh-sungguh, itu di dalam saudara ada Roh Kudus. Gak usah takut saudara ya. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh dari dunia ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ada berita menyedihkan beberapa hari yang lalu. Ada seorang pegawai Bank Indonesia, umurnya baru 23 tahun. 3 hari yang lalu, saudara. Pangkatnya juga sudah lumayan, asisten manajer. Pagi-pagi, jam 6 pagi, hari Senin yang lalu, dia pergi ke kantornya di Bank Indonesia di Jalan Tamrin. Lalu dia naik ke lantai 15, di mana ada helipad, saudara, ya, tempat pendaratan helikopter. Lalu dia terjun dari lantai 15 gedung Bank Indonesia, ya, meninggal dunia. Kenapa, saudara? Ya, pasti dia kesepian, pasti dia merasa stres, depresi. Ya sudah dilihat oleh polisi melalui CCTV, tidak ada yang membunuh, tidak ada yang dorong atau apa. Dia loncat sendiri, saudara. Nah, saudara, karena peristiwa itu, next, nah ini banyak, tidak ada kembali ke bawah terus. Ya, banyak anak Tuhan merasa hidup sendirian di dunia ini, karena merasa tidak ada yang menghiraukan dia. Tetapi that is very wrong. Kalau saudara anak Tuhan, keliru. Kalau sudah hidup sendirian di dunia. Saudara, saya pelajari di Google, apa sih ciri-ciri orang yang kesepian? Ya kalau ada di sini bertobat. Pertama, susah tidur. Pak Yunus susah tidur? Ya kalau susah tidur enggak apa-apa lah ya, enggak usah ngaku Pak. Ya enggak apa-apa sih, saya juga kadang-kadang bisa susah tidur kan. Tapi bukan depresi Pak.
lebih cinta benda daripada manusia. Pak Yunus lebih cinta mobilnya daripada istrinya. Nanti konseling sama saya, Pak ya. Ya, habis ini konseling sama saya, Pak. Ini konselor perlu dikonseling. Menghabiskan banyak waktu di dunia maya, gadget, apa segala macam, main-main game online dan sebagainya. Ya, enggak kan Pak Yunus? Enggak. Cenderung gampang sakit. Ya, orang yang ini kesepian ini cenderungnya gampang sakit dan mudah stres dan depresi. Ya. Kalau ada gejala seperti itu, bertobat. Bagaimana cara mengatasi kesepian? Menghibur diri dengan melakukan aktivitas yang disukai, hobi-hobi. Contohnya membaca, melukis, bermain musik, atau belajar keterampilan baru. Ya, saya dulu waktu masih muda belajar main musik loh Pak. Diajari sama pendeta saya, tapi baru 1 kali main musik gitar Pak. Ini jari saya sakit sekali Pak. Gini, saya kapok Pak. Baru 1 kali sudah kapok, jadi memang sudah, ya udahlah. Soal musik saya ini, kalau orang Prancis bilang bojai. Ya tidak ada gunanya orang kayak saya. Belajar musik udah kacau lah. Ya. Tapi kalau Bapak stres belajar musik Pak, ya, bisa tidak stres lagi Pak. Lalu apalagi berinteraksi dengan orang lain, ya dengan teman, dengan keluarga, dengan saudara dan seterusnya. Mulai interaksi dengan orang lain. Juga bergabung dengan komunitas. Bergabung dengan apa? Di sini ada banyak komunitas, saudara. Ada komunitas youth, dewasa muda, ada cool. Bapak Ibu bergabung, saudara bergabung ya, supaya stres menjadi hilang. Tapi yang paling luar biasa, kita anak-anak Tuhan punya Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yohanes 14 ayat 18. Di sana Tuhan Yesus berfirman, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Sebelum Yesus pergi, Yesus berkata, Aku tidak membiarkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu melalui Allah Roh Kudus. Jadi kita tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Ya, orang Kristen itu orang yang sangat beruntung. Kita disertai oleh Allah sendiri. Roh Kudus Allah, pribadi ketiga Allah Tritunggal, tinggal di dalam kita. Sungguh luar biasa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Lalu dikatakan Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menurut perintahku. Jadi mengasihi Tuhan Yesus, siapa cinta Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oh, kita cinta semua. Ya. Tapi cinta sama Tuhan Yesus bukan ditunjukkan dengan hanya ngomong doang. Ngomong tok. Ngomong saja. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Tuhan Yesus 1000 kali. Gak ada gunanya saudara. Atau nyanyi. Ya, mentang-mentang Martin suaranya bagus, nyanyi. Saya cinta Tuhan Yesus. Yesus juru selamatku. Nyanyi 1000 kali. Ya, tapi kalau kau tidak lakukan perintah Tuhan, itu omong kosong. Do you understand? Yes. Ya, jadi kalau sudah mengasihi Tuhan Yesus, lakukan perintahnya. Bukan hanya ngomong. Bukan hanya nyanyi. Ya, bukan hanya nulis 1000 kali. Saya ingat dulu ketika masih SD, saudara. Kalau nakal sama guru saya, ayo tulis 100 kali. Saya tidak mau nakal lagi, saya tidak mau nakal lagi. Wah, itu dulu zaman dulu gitu, saudara. Ya, hukumannya guru. Ya, sekarang saya tidak tahu ya. Ya. Tapi itu bukan saya cinta Tuhan Yesus 1000 kali juga percuma, saudara. Nyanyi, ngomong percuma. Bukti bahwa engkau cinta Tuhan Yesus adalah melakukan perintah-perintahnya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Dan perhatikan, saudara. Dan Bapakku, kalau kita menuruti perintah Tuhan, Bapakku akan mengasihi dia, mengasihi kita. Dan kami, Bapak dan Yesus, akan datang pada orang itu yang mengasihi Yesus. Dan diam bersama-sama dengan dia. Bayangkan saudara, Bapak dan Yesus akan datang pada kita dan diam bersama-sama dengan kita melalui Allah Roh Kudus. Saudara, sebetulnya kalau ngerti keberadaanmu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen,
Itu saya nggak ngerti, saudara, kalau ada orang Kristen yang menyia-nyiakan panggilan Tuhan, menyia-nyiakan pilihan Tuhan, menyia-nyiakan korban Kristus, itu saya nggak ngerti. Tuhan sediakan semuanya. Rumah yang besar di surga, kecukupan di dunia ini, Tuhan sediakan. Bahkan Allah sendiri tinggal bersama kita, di dalam kita. Loh, apa yang kurang, saudara? Apa yang kurang? Ya, enggak ada, saudara. Tapi saudara harus berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan Tuhan. Saudara, sekali lagi, 3 janji Allah, 3 janji Yesus sebelum naik ke surga. Pertama, menyediakan rumah yang besar, yang indah bagi setiap kita. Yang kedua, untuk memberikan penolong yang lain kepada kita, yaitu Roh Kudus, yang menyertai kita dan tinggal di dalam kita. Dan melalui Roh Kudus, Bapa dan Yesus juga tinggal bersama kita. Yang percaya katakan amin. Dan janji yang ketiga, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saudara, Yohanes 14 ayat 12 menuliskan, Yesus berkata, aku berkata padamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Yesus, dia akan melakukan juga perkara-perkara yang besar yang aku lakukan. Jadi yang percaya pada Yesus akan melakukan perkara yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Karena 2000 tahun yang lalu Yesus pergi pada Bapa, naik ke surga. Maka barang siapa yang percaya pada Yesus akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Loh, kok bisa, Pak? Siapa Yesus? Dia Allah yang menjadi manusia, siapa kita manusia biasa? Bagaimana mungkin kita melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu? Ini Yesus ngomong, saudara. Karena Yesus pergi pada Bapa. Karena Yesus pergi pada Bapa, dia minta Bapa mengutus Roh Kudus. Melalui Roh Kudusnya, kita bisa melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan yang lebih besar daripada itu. Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Contoh, saudara, pada zaman Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Kita di GBI Kamboja dan Rayon 9 itu sudah 50 kali mengadakan KKR kesembuhan ilahi. Itu sebelum pandemi, saudara. Ya, kita pergi kemana-mana. Ya, saudara yang dari Sumatera, kita pergi ke Pulau Samosir, saudara. Ya, berapa kali KKR di sana. Kita juga pergi ke Papua, saudara yang dari Papua. Kita pergi ke Sentani, saudara. Kita pergi ke Manado, saudara yang dari Manado. Kita pergi ke Pulau Jawa ini sudah banyak, saudara. Di lereng Gunung Merbabu, di lereng Gunung Merapi, di berbagai tempat di Pulau Jawa ini kita sudah sering lakukan KKR. Kita lakukan juga KKR di berbagai tempat, saudara. Saudara, dan saya lihat dengan mata kepala sendiri, banyak mujizat kesembuhan yang terjadi. Karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kita lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahkan yang lebih besar daripada itu. Contoh, waktu Tuhan Yesus masih hidup di bumi, itu belum pernah bayangan Tuhan Yesus menurut Alkitab, itu menyembuhkan orang sakit. Tapi di Alkitab, ketika Rasul Petrus berjalan, orang sakit ditaruh di pinggir jalan, saudara. Supaya apa? Supaya bayangannya Rasul Petrus terkena orang sakit. Dan orang yang sakit itu menjadi sembuh. Karena bayangan. Ya, tidak usah ditumpang tangan, saudara. Bayangannya aja menyembuhkan orang sakit. Ada cerita di Alkitab, seorang wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia menjamah jubah Yesus, sembuh. Di Alkitab, Rasul Paulus, ya, sapu tangan atau kain yang dipakai Rasul Paulus, itu dibawa ke tempat jauh. Ditaruh pada orang sakit atau orang kerasukan setan. Orang itu sembuh, setannya kabur, tunggang langgang. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena Rasul Petrus, Rasul Paulus, kita semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bahkan melalui kemajuan teknologi sekarang, saudara. Ya. Next. Dulu Tuhan, ya, ini sudah lebih cepat nih. Dulu Tuhan Yesus hanya bisa berkhotbah, sekali khotbah 5.000 orang. Ya, karena waktu itu belum ada mic segala macam. Ya, saya ini bukan Superman, saudara, saya pakai mic ini ya. Bukan khotbah suara saya menggelegar gitu, bukan. Ya, ini kan ada mic, saudara.
Jadi bisa ribuan orang. Tuhan Yesus waktu itu kan cuma di atas bukit, saudara. Dia teriak-teriak dari atas bukit, 5.000 orang bisa mendengar. Saudara, kemarin saya coba lihat di catatan di multimedia saya, di YouTube. Itu saya kan punya channel namanya channel persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Saya lihat di channel saya, ini pendeta biasa loh Pak. Pendeta apa? Biasa ya. Biasa saja. Jadi Bapak jangan anggap saya luar biasa Pak. Hanya biasa saja. Saudara, khotbah saya sudah ditonton 2.600.000 orang. Ya sudah boleh lihat di channel persiapan kedatangan itu sudah cek. Ini hanya pendeta biasa saja. Apalagi Pak Niko, pendeta-pendeta hebat. Itu pasti puluhan juta, mungkin ratusan juta. Loh Tuhan Yesus cuma 5.000 loh Pak. Masa Pak Yongki yang model gini aja 2.600. Pak Niko dan lain-lain lebih banyak. Bukan karena kita lebih hebat saudara, tapi ini kemajuan teknologi. Dan karena Roh Kudus bekerja melalui kita. Yang mengerti, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saudara, saya lanjutkan kembali ke Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara, siapa yang sering berdoa tapi doanya tidak pernah dijawab? Gak ada ya, gak ada yang ngaku. Saudara, seharusnya ini ada yang salah saudara. Ya, Yesus berfirman, apa juga yang kamu minta dalam namaku, nama Yesus, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Saudara, sebetulnya, saya itu kalau suka gemes sendiri ya, gemes. Saya tahu janji-janji Allah ini luar biasa. Dan janji itu digenapi, ditepati, saudara. Cuma tergantung dari kita. Ya, bukan tergantung dari Tuhan. Nah, kalau kita berdoa dalam nama Yesus, minta dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Tetapi, lah ini kembali tetapinya tidak enak Pak. Berdoa dalam nama Yesus itu mengandung dua hal saudara. Yang pertama, doa saudara harus selaras, searah dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara di sini yang, wah Tuhan, saya ingin punya helikopter. Lu buat apa sih helikopter? Itu kan buatan loh. Ya kan banyak, ada pesawat terbang bisa mau ke mana kita tinggal naik. Ini itu doa yang buatan Pak ya. Jadi bila pun dalam nama Yesus 1000 kali juga tidak ada akan digenapi ya. Dan harus sesuai dengan sifat Yesus. Sifat Yesus itu rendah hati. Ya, sifat Yesus itu tidak ada sombong-sombong dan macam-macam, saudara, harus selaras. Ya, doa dalam nama Yesus harus sesuai dengan kehendak Tuhan, selaras dengan kehendak Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dan doa dalam nama Yesus itu berarti percaya sungguh pada kuasa Tuhan Yesus untuk menjawab doa dan rindu agar doa kita itu memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi sekali lagi kalau saudara kerinduanmu, saudara ingin dipakai Tuhan luar biasa supaya orang sekota Depok tahu siapa Anda. Itu Pak Yunus kenal enggak sama saya? Kenal enggak? Kelihatannya Pak Yunus enggak kenal sama saya. Tadi saya masuk, Bapak pura-pura ada lihat ya. Wah Pak, saya catat loh Pak. Ya, ini Pak Yunus ini sudah dipuji-puji, ternyata tadi tidak menghormati saya. Saudara jangan seperti itu saudara. Ya, enggak usah seperti itu, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kalau saudara biasa saja, mengalir bersama Tuhan, itu sudah akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara akan jadi berkat. Hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saya pernah saudara, ketika saya di TDRP, ada seorang bapak, melihat saya dia kaget. Langsung mengulurkan tangan. Wah ini yang punya taman doa. Yang punya taman doa. Wah dia merasa, wah ini hebat nih orang. Saya bilang, enggak Pak, saya bukan yang punya taman doa, yang punya itu Tuhan Yesus. Saya hanya jongosnya, hanya hamba Tuhan yang disuruh bangun taman doa. Tapi semuanya dari Tuhan, untuk Tuhan. Oh iya, gitu. Ya saya tidak tahu dia ngerti atau enggak lah.
Pokoknya, pokoknya jangan ambil kredit. Saudara dipakai Tuhan luar biasa. Tadi kan melepaskan dukun sakti, dukun santet. Tidak boleh bangga loh Pak. Pak Yunus terus gini jalannya. Ini orang yang melepaskan dukun santet tidak bisa gitu Pak. Biasa-biasa saja, tidak usah sombong-sombong. Kalau sombong diambil habis Pak. Ya. Jadi, saudara kita itu sebetulnya hidup jadi anak Tuhan itu enak loh, saudara, enak. Kalau saudara ngerti benar, enak, tidak ada tinggi hati. Ya kita jalan mengalir bersama Tuhan, kita diberkati Tuhan, dijaga, dilindungi, semuanya enak. Dan berkat Tuhan itu nyata, katakan nyata. Ya saya menantang saudara, mari hidup takut akan Tuhan. Tuhan pergi ke surga, meninggalkan janji yang luar biasa. Dia berjanji menjadikan rumah yang indah, yang besar bagi kita di surga. Asal saudara terus hidup takut akan Tuhan. Dia berjanji itu mengirimkan Roh Kudusnya, dan itu sudah terjadi. Roh Kudus sudah dikirimkan kepada kita ya, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan yang besar. Bahkan yang lebih besar daripada Tuhan Yesus, karena Roh Kudus ada di dalam hati kita. Saudara, mari saya berdoa, kita semua jadi orang yang hidupnya berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Saudara, jujur, tiap kali saya berdoa, saya itu jarang berdoa minta-minta kepada Tuhan sesuatu. Tuhan minta rumah, minta mobil. Ya tidak apa-apa, saya umumkan sedikit saudara. Kesempatan Pak. Mobil saya Innova itu sudah 8 tahun lebih saudara. Nah saya berpikir kalau sudah 10 tahun nanti jualnya susah. Jadi akhirnya mobilnya saya jual. Saya beli mobil baru. Loh, gak ada yang tepuk tangan. Tapi harganya tidak mahal saudara ya. Harganya mahal. Jadi mobil saya jual masih harganya tinggi. Saya tinggal nambah sedikit dapat mobil baru. Jadi kalau minggu ini atau minggu depan sudah lihat saya pakai mobil baru, itu bukan karena apa-apa ya, tapi karena Tuhan memberkati saya. Amin. Ya. Ini tadi sampai di mana ini gara-gara mobil baru. Minum dulu lah. Ini mulut saya jadi kering, Mbak. Saudara, kalau saya berdoa, saya jarang berdoa minta-minta sesuatu pada Tuhan. Biasanya kalau pagi hari saya cuma bersyukur pada Tuhan. Yang bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Kalau malam hari saya dengan istri berdoa untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, untuk saudara semua, kita berdoa. Ya hanya seperti itu. Yang ada di hati saya, bukan rasa bangga. Rasa apa? Bangga, bukan. Yang ada di hati saya adalah rasa bersyukur. Kenapa orang seperti ini Tuhan boleh pakai menjadi alat di dalam tangannya? Saya bilang, Tuhan, siapakah aku ini? Aku bersyukur padamu karena engkau berkenan memakai hamba yang tidak berguna ini menjadi alat di dalam tanganmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan.